Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah sudah ngumpul, sudah 29 orang. Mudah-mudahan sehat walafiat semua ya. Tentu bersama aktivitas dan kesibukannya masing-masing. Kebenaran saya bersama beberapa dosen juga lagi ada kegiatan, jadi agak berliku-liku. Tapi tetap kita lanjutkan kegiatan kita. Tadi sampai ditelepon ya sama Pak Pak siapa tadi yang telepon? Sudah hadir belum? Pak Mus, Pak. Mustahidi, Pak. Ya Pak Hakim. Pak Mus. Baik, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Bang. Ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman. Saya harapkan diskusinya tetap lanjut, teman-teman. Mungkin saya ikut memantau. Nanti saya akan jadikan beberapa jadi co-host dan host begitu ya, supaya bisa diskusinya bisa berjalan. Seandainya juga sinyalnya kurang pas atau kurang bagus, karena saya dalam acara gitu ya. Dan mudah-mudahan diskusi yang tampil hari ini siapa? Insya Allah kelompok 3, Pak. Oke, berarti masih masalah etika ya? Iya, Pak. Oke, tapi saya kira cukup satu kelompok saja gitu ya, dituntaskan supaya nanti mudah-mudahan hal yang mudah ini yang indah, tetapi untuk diimplementasikan wah ini sepertinya ya perlu sangat terkait etika dan akhlak moral ini yang perlu kita perhatikan kita sebagai pendidik gitu ya. Mudah-mudahan melalui diskusi menambah pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan setelah salam sebagai tauladan kita juga bisa kita tauladani ya. Saraf juga. Penyajinya sudah hadir? Sudah ada. Saya kira bisa langsung ya penyaji. Nanti PJ-nya siapa PJ-nya? Pak Mus, Pak. Mana dia? Udah belum? Sudah ada, Pak. Tadi yang menjawab langsung Pak Musnya, Pak. Oke. Langsung saja nanti yang presentasi langsung saya jadikan co-host gitu ya. Baik, monggo silakan saya ikut menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya Ibu Bapak. Apakah terlihat Ibu Bapak? Sudah terlihat, Bu. Terlihat aman. Bagus. Lanjut.
Untuk Pak Riki mungkin bisa mulai buka. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Misriandi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan yang terhormat serta saya banggakan Bapak Ibu sekalian yang masih semangat untuk mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak lupa selalu kita bersyukur, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengucapkan beribu-beribu kata alhamdulillah dan terima kasih kepada Allah karena masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan juga waktu yang begitu luas sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam agenda perkuliahan dan presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat pengorbanan, tetesan darah, keringat, dan tangisan beliaulah kita masih merasakan nikmatnya iman, ketakwaan, dan Islam hingga pada hari ini. Mungkin kami izin ya Bapak Ibu untuk hari ini izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan etika, moral, dan akhlak, yang dimana pembahasan intinya adalah implikasi dalam pendidikan dan kehidupan dalam perspektif Islam dan Kemuhammadiyahan. Sebelum memulai, kami perkenalan terlebih dahulu. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Bapak Muhammad Hamidi dengan NIM 250811001009, kemudian ada Ibu Ida Farida 250811000124, kemudian saya sendiri Riki Andrea Mahesa dengan NIM 250811000059, dan yang terakhir itu ada Ragalia Anwar Fadilah dengan NIM 250811000108. Nah, untuk mempersingkat waktu presentasi, langsung saja kami mulai. Di sini kami persilahkan kepada Ibu Ida untuk melakukan pembacaan materi di latar belakang dan slide selanjutnya. Kepada Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa kedengaran, Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Latar belakang, etika, moral, dan akhlak merupakan 3 konsep yang memiliki keterkaitan erat dalam membentuk perilaku manusia yang beradab. Ketiga konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menentukan baik dan buruk, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun tatanan sosial yang harmonis. Dalam konteks filsafat, etika berfungsi sebagai refleksi kritis terhadap nilai-nilai moral sebagai aturan sosial dan akhlak sebagai manifestasi nyata dalam tindakan individu. Perkembangan era digital dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, terutama pada generasi muda. Kemudian akses informasi tidak selalu diiringi dengan kemampuan filter nilai, sehingga muncul fenomena degradasi moral, kritis identitas, serta melemahnya nilai-nilai spiritual. Kondisi ini menuntut adanya penguatan pendidikan karakter yang tidak hanya berbasis pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai etika dan akhlak. Dalam dunia pendidikan, khususnya pada jenjang dasar, penanaman nilai etika, moral, dan akhlak memiliki peran strategis karena merupakan fase pembentukan karakter. Pendidikan yang hanya berorientasi pada aspek kognitif akan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, namun lemah dalam
aspek moral. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara pembelajaran akademik dan pembentukan karakter berbasis nilai. Dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena menjadi indikator kualitas iman seseorang. Akhlak tidak hanya mencerminkan hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pembentukan akhlak harus dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai aktivitas. Salah satunya adalah ibadah sholat yang memiliki fungsi sebagai pengendali perilaku dan pembentukan kepribadian. Adapun rumusan masalah yang kami angkat, pembahasan ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan utama yang mencerminkan fokus kajian, yaitu bagaimana implementasi sholat 5 waktu dalam pembentukan akhlak terpuji. Yang kedua, bagaimana perbedaan konseptual antara etika, moral, dan akhlak, serta implementasinya dalam kehidupan. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara ketiga konsep tersebut dengan hukum dalam perspektif Islam dan kemuhammadiyahan. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran sholat sebagai sarana pembentuk akhlak, menganalisis secara kritis perbedaan dan keterkaitan antara etika, moral, dan akhlak, serta mengkaji hubungan ketiganya dengan hukum, agar dapat diterapkan secara integratif dalam kehidupan individu maupun sosial. Kemudian dilanjutkan lagi presentasinya oleh Ibu Ragilia. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk pembahasan sholat sebagai landasan akhlak. Yang pertama, sholat merupakan ibadah utama dalam Islam yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memiliki dimensi edukatif dan transformasional. Melalui sholat, individu dilatih untuk disiplin waktu, taat pada aturan, serta memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Sholat ini juga berfungsi sebagai sarana refleksi diri yang mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga berkontribusi langsung dalam pembentukan akhlak yang mulia. Sholat mengandung berbagai nilai pendidikan seperti kedisiplinan, ketundukan, kesabaran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Seseorang yang terbiasa melaksanakan sholat akan memiliki pola hidup yang teratur, mampu mengendalikan emosi, serta memiliki kesadaran untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Sholat berjamaah dan sosial. Sholat berjamaah memiliki dimensi sosial yang sangat kuat karena mampu mempererat hubungan antar individu dalam masyarakat. Melalui kegiatan ini, individu belajar tentang kebersamaan, solidaritas, serta pentingnya kerjasama. Dalam konteks pendidikan, sholat berjamaah dapat menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai-nilai sosial pada siswa sejak dini. Pengaruh sholat terhadap kepribadian. Sholat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Individu yang rutin melaksanakan sholat cenderung memiliki kontrol diri yang lebih baik, mampu mengelola emosi, serta memiliki sikap rendah hati dan empati terhadap orang lain. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa sholat tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga psikologis dan sosial. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Riki. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ragelia atas pembahasannya tadi. Selanjutnya saya akan membahas terkait pengertian etika, yaitu menggunakan analisis mendalam. Nah, etika itu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma yang menentukan baik dan buruknya suatu tindakan. Nah, etika bersifat reflektif dan rasional karena berusaha menjelaskan alasan di balik suatu tindakan. Dalam konteks ini, etika tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga mengajak individu
untuk berpikir kritis terhadap nilai-nilai yang dianut. Selanjutnya, Ibu Ragelia. Nah, pengertian moral yaitu moral merupakan seperangkat aturan yang hidup dalam masyarakat dan dijadikan pedoman dalam berperilaku. Moral bersifat relatif karena dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, moral dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kemudian, yang ketiga itu pengertian akhlak dalam perspektif Islam. Nah, akhlak merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai etika dan moral yang telah tertanam dalam diri seseorang. Dalam Islam, akhlak tidak hanya berkaitan dengan tindakan. Akhlak menjadi indikator utama keberhasilan seseorang dalam menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perbandingan etika, moral, dan akhlak. Ketiga konsep ini memiliki hubungan yang saling melengkapi. Etika memberikan dasar teoritis, moral memberikan pedoman praktis, dan akhlak merupakan implementasi nyata dalam kehidupan. Dengan demikian, ketiganya harus dipahami secara integratif agar mampu membentuk karakter manusia yang utuh dan seimbang. Nah, hubungan dengan hukum dalam kehidupan sosial, hukum berfungsi sebagai alat ukur, menciptakan ketertiban dan keadilan. Namun, hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh nilai etika dan moral. Akhlak berperan dalam memastikan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang adil, bijaksana, dan manusiawi. Nah, hukum dalam Islam. Dalam Islam, hukum tidak hanya mengatur tindakan lahiriah, tetapi juga memperhatikan niat dan akhlak seseorang. Oleh karena itu, penerapan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan, kebaikan, dan kasih sayang. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Nah, implementasi dalam pendidikan, penerapan nilai etika, moral, dan akhlak dalam pendidikan dapat dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan, serta integrasi dalam kurikulum. Guru memiliki peran penting sebagai teladan dalam membentuk karakter siswa. Selain itu, kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Nah, selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Muhammad Hamidi untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih Pak Rizky, kesempatan berikut saya. Saya lanjutkan berkaitan dengan kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa sholat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan akhlak terpuji karena mengandung nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Etika, moral, akhlak merupakan konsep yang saling berkaitan dan harus dipahami secara integratif. Selain itu, ketiganya juga menjadi dasar dalam penerapan hukum yang adil dan beradab. Lanjut, saran. Diperlukan sinergi antara guru, siswa, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai etika, moral, dan akhlak. Pendidikan harus lebih menekankan pada pembentukan karakter, agar mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan akhlak yang mulia. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rizky untuk memimpin kegiatan diskusi ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Hamidi atas materi terkait kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah dengan seksama mendengarkan presentasi kami dari 4 orang ini, dan harapannya dari presentasi ini membuka ruang diskusi yang intelektual dan memberikan pandangan yang luas bagi kita semua terkait bagaimana sih sebenarnya etika, moral, dan akhlak ini diterapkan dalam lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan kemuhammadiyahan. Nah, seperti biasa dan pada diskusi pada umumnya, kami membuka mohon maaf, di sini sudah banyak ya Bapak Ibu sekalian. Di chat udah banyak, Pak. Iya. Ntar ada Pak Hidir, ada Pak Edi, ada Pak Ari, ada Bu Ruhayati, ada Pak Mustahidi. Saya udah resen. Ini juga ada Pak Hakim Sudianto sudah mengangkat tangan. Nah, jadi karena sudah tertulis juga dan ada yang mengangkat tangan, mungkin satu sesi ini kami langsung membuka untuk pertanyaan 6 orang.
Dan harapannya dari 6 orang yang bertanya, masih ada lagi, insya Allah. Ada 7 orang, ada 6 yang telah bertanya di kolom komentar atau chat, 2, 4, 6. Dan 1 orang yang saya lihat itu Pak Hakim ya mengangkat tangan. Nah, mungkin yang sudah di chat kami tampung dulu dan kami mendengarkan pertanyaan dari Bapak Hakim. Silakan Bapak Hakim, ajukan pertanyaannya. Terima kasih Pak Riki. Saya lihat Pak kelompok ini senyum-senyum. Saya lihat Bu Regil, Pak Muhammad Hamidi. Sehat-sehat buat saudaraku semua. Baik, Mas Riki tadi tertarik juga kan. Singkat padat jelas, karena saya lihat banyak penanya ini. Sebenarnya banyak cabangnya pertanyaannya. Cuman saya lebih fokus pada satu saja lah. Bagaimana menurut saudara sekalian perspektif Islam memandang tujuan pendidikan? Sekali lagi saya ulangi singkat saja. Bagaimana menurut saudara sekalian perspektif Islam memandang tujuan pendidikan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya dapat kami pahami ya Bapak. Saya ulangi, bagaimana perspektif Islam dalam memandang tujuan pendidikan? Nah, Ya, mungkin betul sudah sekali. ada 7 pertanyaan. Dia Pak Agus. Pak Riki mic-nya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan pertama itu dari Pak Haidir. Mengapa pendidikan etika, moral, dan akhlak menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi saat ini? Kemudian dari Bapak Edi AS. Etika, moral, dan akhlak adalah dasar penting dalam pembentukan karakter siswa yang dibentuk melalui keteladanan dan lingkungan sekolah. Nah, bagaimana peran guru dan lingkungan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada siswa secara efektif? Selanjutnya dari Bapak Ari, pertanyaannya bagaimana implikasi pelaksanaan sholat 5 waktu dalam membentuk akhlak terpuji siswa, khususnya dalam konteks pendidikan dasar menurut perspektif kemuhammadiyahan. Nah, selanjutnya itu dari Bu Ruhayati. Bagaimana hubungan antara etika, moral, dan hukum dalam perspektif Islam, khususnya dalam kemuhammadiyahan. Nah, yang selanjutnya dari Pak Mustahidi, pertanyaannya mengapa sholat berjamaah disebut memiliki dimensi sosial yang kuat dibandingkan sholat sendiri, dan mengapa masih banyak orang yang sholat tetapi kurang memiliki kepedulian sosial. Selanjutnya dari Ibu Karmawati, bagaimana cara kita mengukur keberhasilan peserta didik dalam menginternalisasikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir dari Pak Edi Purwoto, di antara etika, akhlak, dan moral, manakah yang paling penting untuk kita tanamkan selaku pendidik dalam satu pendidikan dasar agar bisa mendukung ketercapaian pendidikan karakter yang maksimal bagi peserta didik, serta bagaimana penerapan ketiganya apabila harus melibatkan pihak di luar sekolah. Nah, ini baru masuk ya Bu Rini Megasari. Tidak apa-apa, kami bacakan dulu, mungkin bertahap kami jawab pertanyaannya. Di sini Bu Rini ini bertanya 2 pertanyaan, yaitu apakah kecerdasan tanpa akhlak dapat membawa manfaat bagi masyarakat, kemudian mengapa. Yang kedua, bagaimana jika seorang siswa berprestasi tetapi tidak jujur, bagaimana seharusnya guru menyikapinya. Oke, baik. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan dihitung lah Pak Riki, Ya banyak. Allah, total 9. Ini yang suka nih, suka gak? Tapi pening lah enggak. Tapi insya Allah kami dari kelompok 2, jika berkenan izin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dan sebelum kami berdiskusi, kami juga memberikan klarifikasi terlebih dahulu jika pertanyaan yang dilontarkan Bapak Ibu dan kami telah menjawab dan jawabannya kurang memuaskan, kami mohon maaf karena di sini adalah ruang diskusi. Jadi kami juga membuka sarana untuk Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan dan juga berdiskusi bersama dalam menjawab pertanyaan dan juga diskusi lebih lanjut terkait pembahasan etika, moral, dan akhlak ini Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin saya bertanya terlebih dahulu kepada kelompok saya, bagaimana Bu Ida, kemudian Pak Hamidi, dan juga Bu Ragilia, apakah sudah mendapat jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu yang telah melontarkan pertanyaannya? Jika sudah mendapat jawaban,
saya persilahkan, dan jika belum saya izin menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana? Bapak Hamidi, Bu Ragel, dan Bu Ida, apakah ada yang ingin menjawab? Terima kasih. Mohon maaf, lokasi saya ini dalam keadaan hujan lebat, jadi agak terganggu pendengarannya. Iya, Pak. Saya mencoba ingin menjawab salah satu penanya tadi, yaitu Pak Hakim, berkaitan perspektif Islam dalam memandang tujuan pendidikan. Dalam perspektif Islam, tujuan pendidikan itu tidak hanya sebatas bagaimana kita menstaskar ilmu, tetapi merupakan proses pembentukan manusia yang seutuhnya, yang dikenal dasarnya dengan insan kamil, yang seimbang antara aspek intelektual maupun spiritual dan moral. Karena bagaimanapun kita ini kan hidup di dunia. Hidup dunia berarti kita bicara masalah dunia, tetapi tidak lupa mengingat kepada kehidupan setelah dunia ini. Nah, jadi kaitannya berkaitan dengan spiritual. Yang jelas, kalau dalam Islam tujuannya membentuk manusia yang bertakwa, itu sangat penting. Tujuan utama pendidikan Islam ini melahirkan manusia yang bertakwa, itu harapannya taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Di dalam ajaran kita, di dalam agama Islam itu jelas dan pasti. Karena perspektif Islam tentu arahnya kepada sunnah Nabi maupun Al-Quran atau hadis dan Al-Quran yang kita pahami secara bersama. Yang kedua, mengembangkan akhlak mulia di dalam Islam itu sendiri. Yang jelas, kalau kita lihat perspektif dalam ajaran kita tadi sholat, di sana kita mengandung nilai-nilai yang sangat banyak, ya. Bagaimana akhlak yang mulia itu jelas. Kalau kita lihat Rasul kita Nabi Muhammad SAW telah memberikan beberapa contoh. Salah satunya jujur, ya, amanah, sabar, dan tanggung jawab. Nah, ini tentu bagian yang harus kita contoh karena kita mengakui bahwa kita adalah bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, di dalam Islam mendorong kita berpikir kritis dan rasional. Artinya bahwa kita hidup di dunia ini dituntut untuk tetap berpikir kritis, berpikir rasional. Bagaimana kita ingin mencapai sesuatu tujuan kita ke akhirat nanti kalau kita tidak berpikiran rasional. Kedua, mengintegrasikan ilmu dunia dan akhirat. Artinya kita tidak lupa meraih dunia, tetapi tidak akan kita melupakan akhirat. Tetapi jangan menyimpan dunia di dalam hati, simpanlah dunia itu di tanganmu, tapi akhirat itu di dalam hatimu. Kedua, membentuk insan kamil, manusia yang paripurna. Bagaimana membentuk manusia yang paripurna? Tentu seimbang antara jasmani dan rohani. Nah, selanjutnya cerdas, intelektual, dan emosional, beriman dan berilmu. Nah, menyiapkan, selain itu kita harus menyiapkan khalifah, karena yang dipercaya di dalam dunia ini hanya mampu mengambil tanggung jawab itu adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Arti peran kita, kalau kita kaitkan dalam dunia pendidikan, kita ini bagian dari khalifah yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu di satuan pendidikan maupun lembaga-lembaga lain. Nah, oleh sebab itu, pendidikan ini harus membentuk individu yang dapat bertanggung jawab, peduli lingkungan masyarakat, dan mampu memimpin dengan adil. Akhirnya tidak lain adalah mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita seluruhnya dapat mencapai cita-cita ini sehingga kita dapat diridhoi Allah dalam segala hal. Itu saja pandangan kami berkaitan perspektif tujuan pendidikan Islam dalam memandang tujuan pendidikan pada masa sekarang ini. Itu saja. Terima kasih, Pak Rizky. Oke, baik. Bagaimana Bapak Pertanyaan Pak Hakim tadi ini jawab Pak. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih banyak, Insya Allah. Pokoknya itu udah sangat lengkap, selengkap-lengkapnya.
Makasih banyak atas pencerahannya Pak Hamidi. Assalamualaikum. Pak Riki, izin Pak Terima Riki. kasih, Bapak. Ya, siap. Siap, Ibu, Ya, coba, silakan. ya, coba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Haidir. Pertanyaannya, mengapa pendidikan etika, moral, dan akhlak menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi saat ini? Seperti kita ketahui bahwa pendidikan etika, moral, dan akhlak itu menjadi sangat penting di era digital dan globalisasi. Karena dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang mana berdampak ganda bagi kehidupan manusia. Di satu sisi, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, memberikan kemudahan akses informasi dan memperluas wawasan. Namun di sisi lain, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga menimbulkan berbagai permasalahan. Di antaranya deklarasi moral, krisis karakter, maupun melemahnya nilai-nilai spiritual. Khususnya untuk generasi muda saat ini yang sangat rentan terhadap pengaruh negatif kaitan dengan penyebaran informasi yang tidak benar, karena kita harus bijak dalam menyeleksi segala informasi, sehingga perilaku tidak sopan di media sosial, serta menurunnya rasa hormat, salah satunya rasa hormat terhadap orang tua, rasa hormat terhadap guru, kemudian dengan sesama teman, sehingga etika, moral, dan akhlak itu harus sangat dikuatkan. Contohnya di sekolah, misalnya penerapannya, kita dapat melaksanakan salah satu contoh pelaksanaan sholat berjamaah, kemudian guru menjadi teladan, kemudian dengan adanya pendidikan etika memberikan kemampuan bagi siswa sehingga mereka dapat menilai suatu tindakan yang mereka lakukan. Kemudian dengan adanya norma juga mereka dapat menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian dan akhlak juga, dari sisi akhlak, karakter dapat membentuk karakter dari siswa tersebut. Yang mana ketiganya ini, moral, etika, dan akhlak sangat dibutuhkan untuk membekali siswa kita sehingga mampu menghadapi tantangan zaman di era digital ini. Kemudian untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas dan dalam intelektual, tetapi juga memiliki karakter, sehingga peran guru khususnya di sekolah menjadi sangat penting, menjadikan guru itu sebagai teladan. Baik untuk dirinya sendiri maupun anak didiknya. Mungkin itu tanggapan dari saya dari pertanyaan Pak Haidir. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Bapak Haidir? Apakah ada tanggapan terkait jawaban dari Ibu Ida Farida? Ya, terima kasih atas tanggapannya. Secara umum udah baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan konsen terus, yaitu masalah etika, moral, dan akhlak yang memang menjadi senjata kita dalam menginstal program ke otak anak kita supaya menghadapi penjajahan yang sekarang bukan bentuk fisik tapi non fisik, dari HP, game, film, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih atas tanggapannya, semoga sukses terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haidir atas tanggapannya. Selanjutnya, apakah ada izin yang ingin menjawab Bapak Ibu sekalian dari izin kelompok Pak Riki. Masya Allah. Silakan Ibu Ragil.
Baik, ingin menjawab pertanyaan Pak Edi. Sebelumnya terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini tentang karakter siswa yang dibentuk melalui keteladanan dan lingkungan sekolah siswa secara efektif. Baik, Bapak Ibu, peran guru di lingkungan sekolah ini sangat penting dalam menanamkan akhlak karena siswa ini lebih mudah meniru daripada hanya mendengar. Yang kita tahu kadang anak-anak kita omongkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi guru ini harus menjadi teladan atau contoh. Misalnya kita disiplin datang tepat waktu, lalu sopan dalam kesehari-harian seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, guru juga perlu membiasakan nilai baik melalui kegiatan sederhana seperti berdoa kita sebelum belajar dan saling menghargai. Jadi lingkungan sekolah ini juga harus mendukung, misalnya dengan budaya saling menghormati, dengan aturan yang jelas dan pembiasaan positif seperti kita lakukan sholat berjamaah. Jadi akhlak ini akan terbentuk efektif jika ada keteladanan dari guru dan lingkungan sekolah yang konsisten. Sekian, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana Bapak Edi atas tanggapan dari Bu Ragelia dari pertanyaan Bapak Edi tadi? Apakah ada tanggapan balik, Bapak? Bisa dipahami, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Edi atas pertanyaan dan tanggapannya. Terima kasih juga Bu Ragelia. Selanjutnya mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari ini saya sangat tertarik ya dengan pertanyaan dari Bapak Ari, kemudian Bu Ruhayati dan Bapak Mustaqidi. Mungkin yang pertama saya ingin tanggapi adalah pertanyaan dari Bapak Ari, bagaimana implikasi pelaksanaan sholat lima waktu dalam membentuk akhlak terpuji siswa, khususnya dalam konteks pendidikan dasar menurut perspektif kemuhammadiyahan. Nah, mungkin yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwasanya sholat lima waktu ini memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain untuk kita menghamba kepadanya, tentu ada implikasi khusus yang diterapkan untuk membentuk manusia itu agar sejalan dengan apa yang diajarkan. Nah, dalam salah satu ayat itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa sholat memiliki fungsi yang preventif terhadap perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, sholat menjadikan landasan penting dalam pembentukan akhlak terpuji, Bapak. Dengan demikian, sholat tidak hanya dimensi spiritual, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan moral yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Dalam konteks pendidikan di sekolah, pembiasaan sholat lima waktu misalnya menjadi strategi efektif dalam menanamkan nilai-nilai akhlak terpuji pada siswa. Nah, ini saya juga ambil kutipan dari Wibowo tahun 2022. Sehingga akhlak terpuji pada siswa itu terbentuk secara perlahan, mulai dari melatih kedisiplinan waktu, yang sholatnya sudah dibagi waktunya dari 5 waktu tadi ya Bapak Ibu sekalian. Kita juga bisa paham bahwasanya anak pasti akan lebih care dengan waktu, oh jam segini harus sholat, segini harus sholat, kemudian setelah pulang sekolah ngapain agar bisa dapat sholat tepat waktu. Nah, seperti hal-hal seperti inilah yang menjadikan sholat itu bukan hanya sekedar proses penghambaan, tapi mengajarkan lebih eksplisit terkait bagaimana moral, etika, dan akhlak itu dapat diterapkan. Nah, kemudian dalam perspektif kemuhammadiyahan, Muhammadiyah itu merangkum iman, ilmu, dan amal dalam satu kesatuan yang utuh, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Muhammadiyah yang merupakan sebuah gerakan Islam yang sangat-sangat berkemajuan, menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata, termasuk dalam bidang pendidikan. Maka dari itu, etika, moral, dan akhlak tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata, mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana hal ini juga berkaitan erat dengan aspek hukum,
di mana etika, moral, dan akhlak menjadi dasar dalam pembentukan norma dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan beradab. Nah, dapat disimpulkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Secara sederhananya, sholat itu sudah ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu, jangankan untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar, seharusnya sebelum kita melakukan perbuatan keji dan mungkar itu juga kita sudah berpikir, karena waktu yang telah dibagi Allah dalam sholat ini membuat waktu kita itu memang terfokus untuk beribadah, di mana beribadah ini kita juga belajar bahwasanya kita menghamba kepada Allah, kemudian mengingatkan diri kita terhadap kesalahan dan dosa yang kita lakukan sebelum waktu sholat dan hari-hari sebelumnya. Maka dari itu penerapan etika, akhlak, dan moral ini memang sangat mendasar, terutama dari ajaran Islam itu sendiri dan juga dari kemuhammadihan atau sisi dari kemuhammadihannya. Nah, seperti itu Bapak Ari. Apakah ada tanggapan sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan dari Bapak Mus? Dari Bu Ruhayati, kemudian dilanjutkan Bapak Mus. Bagaimana Bapak Ari? Apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih atas jawabnya, sudah jelas dan sudah bisa dipahami. Masya Allah, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ruhayati. Nah, pertanyaan dari ketiga Bapak Ibu ini hampir-hampir sama ya Bapak Ibu, dan fokusnya bagaimana sih sebenarnya etika, moral, dan hukum dalam perspektif Islam itu dalam kemuhammadihan mengatur kehidupan kita. Nah, seperti yang telah disampaikan di dalam slide tadi ya Bapak Ibu sekalian, hubungan antara etika, moral, dan akhlak, kemudian hukum itu sangat berdampingan Bapak Ibu sekalian. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwasanya etika ini menjadi landasan untuk kita mengambil keputusan, kemudian moral ini sebagai bahan pertimbangan, kemudian hukum ini yang diterapkan untuk berlandaskan dari etika, moral, dan akhlak. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa dilepaskan Bapak Ibu sekalian, sehingga etika, akhlak, dan moral serta hukum itu sangat berkaitan erat. Terutama yang kita tahu ya Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh di Indonesia ini juga ada namanya hukum Islam. Nah, walaupun secara utuh tidak diterapkan, tapi itu juga digunakan dalam memberikan pertimbangan. Seperti contoh misalnya ada yang kasus terbaru itu dari abang-abang itu yang kedapatan sebagai ABK di sebuah kapal yang seharusnya dia tidak tahu bahwa dia itu jadi ABK di kapal yang membawa bertonton sabu, kemudian dia dituduh yang sesuai secara hukum itu tidak secara hukum itu memang jelas salah, namun yang dipertimbangkan adalah moral dan akhlak itu sendiri Bapak Ibu sekalian, di mana yang dilandaskan lagi adalah sebelum dia mendaftar pekerjaan dia juga tidak tahu bahwasanya kapal ini berisikan sabu dan lain sebagainya macamnya. Nah, jadi hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan bahwasanya di dalam hukum juga diterapkan etika, norma, dan akhlak tadi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang dari perspektif Islam kurang lebih seperti tadi ya Bapak Ibu sekalian, dari iman, ilmu, dan amal itu Muhammadiyah selalu menggaungkan hal-hal seperti ini. Kemudian Muhammadiyah pengen Islam itu selalu berkemajuan, selalu memikirkan bahwasanya ke depan itu Islam bagaimana, kemudian Muslim dan Muslimahnya harus menjadi seperti apa, sehingga dalam pengambilan keputusan itu selalu beriringan antara akhlak, kemudian moral, dan etika itu harus beriringan dengan hukum yang diterapkan, terutama di kemuhammadiyahan. Nah, sehingga dari pertanyaan Ibu ini dapat kita simpulkan bahwasanya hubungan antara etika, moral, dan hukum itu sangat erat, Ibu. Kemudian dalam perspektif Islam itu juga dieratkan bahwasanya tadi diberikan contoh kalau kita ingin maju bahwa harus berlandaskan dengan etika, moral, dan hukum itu sendiri. Nah, bagaimana Ibu? Apakah dipahami atau masih perlu penjelasan lebih lanjut? Siapa? Terima kasih, udah bisa diterima Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Ibu atas tanggapannya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Selanjutnya
Saya sedikit izin menjawab dari Pak Mustahidi sebelum teman-teman yang lain menjawab dan mungkin bisa menambahkan. Nah, pertanyaan Bapak Mustahidi, pertanyaan mengapa sholat berjamaah disebut sebagai dimensi sosial yang kuat dibandingkan sholat sendiri, dan mengapa masih banyak orang yang sholat tetapi kurang memiliki kepedulian sosial. Nah, yang pertama itu mengapa sholat berjamaah disebut memiliki dimensi sosial yang kuat dibandingkan sholat sendiri. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi pertanyaan Bapak Ari, yaitu sholat itu juga sudah disampaikan di surah Al-Ankabut ayat 45 ya Bapak Ibu sekalian, yang artinya bacalah Muhammad kitab Al-Quran dan yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa sholat memiliki, sekali lagi saya ulangi, bahwasanya sholat ini ditegaskan dari surah Al-Ankabut memiliki fungsi preventif terhadap perilaku menyimpang. Salah satunya itu menjaga keukhuwahan agar tidak terjadi perpecahan. Nah, misalnya perpecahan bahasa kayomnya itu saling singgung menyinggung atau menggunjing, gibah dan lain sebagainya macamnya. Maka dari itu yang berkaitan dengan hal ini adalah sholat berjamaah itu menguatkan tali silaturahmi, dan biasanya pun secara kemasyarakatan atau budaya setempat biasanya kita setelah sholat itu saling bersalaman, kemudian biasanya ada kultum dan lain sebagainya macamnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang dikaitkan dengan dimensi sosial yang kuat, yaitu saling berkaitan antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, atau hubungan hablum minan nas, kemudian bisa mengeratkan tali silaturahmi, bisa berbicara atau mengobrol setelah sholat. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadikan sholat itu sebagai dimensi sosial yang kuat untuk menggambarkan bahwasanya kita sebagai makhluk Allah itu harus berhubungan sesama manusia atau hablum minan nas. Nah, kenapa berbeda dengan kita sholat sendiri? Secara sederhana pun kita bisa membayangkan bahwasanya kalau sholat sendiri itu hanya sendiri Bapak Ibu sekalian. Beda dengan sholat berjamaah tadi yang telah saya sampaikan, bahwasanya kalau sholat berjamaah pasti kita berjamaah ramai, misalnya lebih dari 2-3 orang, dan setelahnya kita bisa bersalam-salaman, saling memaafkan, baca doa bersama mungkin, dan bisa bercengkrama, bersilaturahmi dan lain sebagainya macamnya. Nah, yang hal ini tidak didapatkan di sholat sendiri. Kemudian, mengapa masih banyak orang yang sholat tetapi kurang memiliki kepedulian sosial? Saya sedikit mengutip pernyataan atau ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Biasanya saya dengar beliau menyampaikan bahwasanya kenapa ada orang yang sholat, yang harusnya sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sesuai surah Al-Ankabut, tapi masih banyak melakukan pembunuhan, kemudian menggunjing, menggibah dan lain sebagainya macamnya. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya banyak orang yang sekarang dan belakangan sholat itu hanya melaksanakan kewajiban saja, tanpa memahami esensi dari sholat itu sendiri. Contoh misalnya, dari sholat itu kita ditekankan untuk menghamba hanya kepada Allah. Namun kadang kita juga sholat masih kepikiran dengan uang cicilan, kemudian membeli motor, memperbaiki rumah, membeli sofa dan lain sebagainya macamnya. Sehingga penghambaan kita ini hanya sebatas melaksanakan kewajiban tanpa memahami peran kita sebagai umat atau sebagai makhluk yang diciptakan untuk menghamba. Setelah menghamba, Allah akan mempermudahkan jalan. Tapi terkadang saya pun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian. Kadang saya sholat karena apalagi kalau udah mau presentasi ini, sholat tuh kepikiran gimana presentasi nanti, apakah banyak pertanyaan, dan ternyata Masya Allah langsung dikasih 9 pertanyaan. Dan Alhamdulillah ini bisa memberikan gambaran bagi kami semua, terutama kelompok 2 ini yang hanya 4 orang diberikan pertanyaan langsung 9 ya. Dan Alhamdulillah insya Allah kami menjawab semuanya. Nah, seperti itu Bapak Mustaqidi, apakah bisa dipahami Bapak? Atau apakah ada tanggapan kembali? Halo Bapak Mustaqidi. Sudah bisa dipahami. Terima kasih Pak Riki. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya.
Selanjutnya silahkan ada kelompok kami yang ingin menjawab pertanyaan yang tersisa. Sudah ada 6 pertanyaan yang kami jawab ya Bapak Ibu sekalian. Tersisa 3 pertanyaan lagi yang belum terjawab, itu dari Bu Rini Megasari, kemudian Bapak Edi Purwoto, kemudian Ibu Karmawati. Masih ada 3 ya Bapak Ibu sekalian, Bu Rini, Pak Edi, dan Bu Karmawati. Silahkan Bapak Ibu sekalian dari kelompok 2, saya persilahkan. Terima kasih Pak Rizky. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Rini, yang mana bertanya, menurut Anda apakah kecerdasan tanpa akhlak dapat membawa manfaat bagi masyarakat? Mengapa? Bagaimana jika seorang siswa berprestasi tetapi tidak jujur? Bagaimana seharusnya guru menyikapi? Kalau kita bicara masalah kecerdasan, tentu itu sangat dibutuhkan. Tetapi apakah kecerdasan tanpa akhlak bermanfaat bagi masyarakat? Tentu jawabannya tidak. Karena kecerdasan tanpa akhlak bisa menghasilkan kemajuan, teknologi, prestasi, tetapi belum tentu bisa disalahgunakan. Tanpa nilai akhlak, kecerdasan tidak memiliki arah yang akan kita harapkan atau arah moralnya. Mengapa? Alasan utamanya, satu, kemungkinan besar bisa menjadi potensi penyalahgunaan. Orang cerdas bisa menggunakan ilmu untuk memanipulasi penipuan atau merugikan orang lain. Kita bisa melihat kondisi di kehidupan kita nyata pada saat ini, ya. Banyak orang cerdas, kalau dikatakan tidak cerdas, tidak pintar, tetapi mereka sudah mengalami pendidikan yang cukup besar. Tapi masih kita lihat terjadi hal-hal yang di luar kemampuan kita berpikir. Seharusnya itu tidak dilakukan oleh orang cerdas. Oleh sebab itu, salah satu bagian daripada akhlak inilah yang mengarahkan bagaimana orang yang cerdas itu dapat berbuat lebih baik. Tapi kalau hanya cerdas saja, contoh, banyak kasus-kasus korupsi itu dilakukan bukan kalangan orang-orang yang tidak mampu, yang pengetahuannya rendah, tetapi pengetahuannya cukup tinggi. Tapi kenyataan masih bisa terjadi. Satu, yang kedua, tidak adanya kontrol diri akhirnya kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Tanpa akhlak tidak ada rem yang membatasi tindakan-tindakan kita itu. Jadi akhlak ini sangat penting di dalam kehidupan kita, karena akhlak jelas tadi kita katakan berlandaskan pada hadis dan Al-Quran. Jadi tidak barang yang asal-asal. Yang ketiga, merusak kepercayaan sosial. Masyarakat membutuhkan kejujuran, integritas, kecerdasan saja tidak cukup membangun kepercayaan itu. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat dengan masyarakat, oh akhlak si A itu bagus ya. Bukan yang mengatakan si A itu cerdas, tetapi orang yang berakhlak yang nampak di dalam kehidupan masyarakat itu yang sering mendapat tempat di mata masyarakat. Dan tidak membawa keberkahan juga atau kemaslahatan. Dalam perspektif pendidikan, nilai ilmu harus membawa manfaat, bukan sekadar keuntungan pribadi, tetapi bagaimana berdampak kepada lingkungannya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa kecerdasan akan bernilai tinggi jika dibimbing oleh akhlak. Tanpa akhlak, kecerdasan bisa menjadi alat yang berbahaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik Pak Muhammad Hamidi atas tanggapannya. Bagaimana? Adakah tanggapan lain terkait pertanyaan ini, atau yang bertanya sudah cukup dari jawaban Bapak Muhammad Hamidi? Pertanyaan Bu Rini, kalau tidak salah saya tadi yang dijawab Pak itu. Bagaimana Bu Rini? Iya, Ibu Rini. Apakah Ibu Rini sudah terjawab jawabannya, pertanyaannya Ibu? Iya Pak, Halo, terima Ibu Rini. kasih. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Izin Pak Riki. Saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Karma. Oke, baik Ibu. Silakan. Pertanyaan Bu Karma, bagaimana cara kita mengukur keberhasilan peserta didik dalam menginternalisasikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam menginternalisasikan akhlak, tidak bisa hanya mengandalkan atau tidak bisa kita hanya melakukan tes tertulis. Karena seperti kita ketahui bahwa akhlak berkaitan dengan sikap
kebiasaan dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk melakukan pengukurannya, kita harus melakukan pengukuran yang bersifat holistik, berkelanjutan, dan kontekstual. Salah satunya, kita melakukan observasi langsung terhadap peserta didik tersebut, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian selain observasi langsung, kita juga bisa melakukan dengan penilaian diri sendiri. Jadi penilaian diri. Kemudian kita juga bisa penilaian antar teman. Nah, jadi kalau seandainya penilaian antar diri, mungkin banyak yang menginginkan, supaya baik, ya ada yang ketidakjujuran. Tapi kita bisa melakukan penilaian penilaian antar teman, sehingga dengan adanya penilaian antar teman, kita bisa mengetahui bagaimana akhlak anak kita tersebut atau siswa kita tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian bisa juga kita menilai dengan melakukan portofolio perilaku, yang mana dari catatan guru kesehari-hariannya, kemudian dokumentasi, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan yang memang yang dilakukan siswa tersebut. Kemudian selain juga itu, kita juga bisa memanfaatkan, dalam artian kita bisa bekerja sama terhadap orang tua. Ya, kita mengkomunikasikan dengan orang tua, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam artian maksud saya, kalau secara langsung kita dapat berkunjung ke rumah, kemudian atau mengundang orang tua ke sekolah. Kalau tidak langsung, mungkin kita bisa via WA maupun via telepon. Mungkin itu, Bapak, yang dapat saya sampaikan kaitan dengan pertanyaan Bu Karmawati. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida atas jawabannya. Bagaimana Ibu Karmawati? Apakah ada tanggapan terkait jawaban dari Ibu Ida Farida atau ada yang menambahkan? Baik, terima kasih Pak Riki. Bisa dipahami. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir Pak Edi Purwoto, apakah dari teman sekelompok saya ada yang ingin menjawab? Sembari saya mengingatkan bahwasanya waktu perkuliahan kita ini saya dapat informasi bahwasanya hanya 90 menit ya Bapak Ibu sekalian, namun sudah lewat dari jam yang harusnya kita laksanakan dan sebentar lagi akan berganti mata kuliah. Jadi saya harapkan satu pertanyaan ini dijawab secara singkat dan kemudian kami bisa menutup presentasi ini agar mengefisiensikan waktu dan segera bergabung ke mata kuliah berikutnya. Selanjutnya apakah ada yang ingin menjawab dari Bapak Ahmidi, Bu Ragel atau Bu Ida terkait pertanyaan Pak Edi? Oke, silakan Ibu Ragel. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Edi Purwoto. Jadi pertanyaannya ini adalah di antara etika, akhlak, dan moral, manakah yang paling penting untuk kita tanamkan selaku pendidik dalam satuan pendidikan dasar agar bisa mendukung ketercapaian pendidikan karakter yang maksimal bagi peserta didik. Jadi Bapak, etika, moral, dan akhlak ini pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan karakter. Namun, dalam perspektif Islam dan kemuhammadiyahan, yang paling utama ini yang ditanamkan yaitu adalah akhlak. Jadi akhlak ini menjadi dasar karena mencangkup hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Sehingga akhlak ini menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter peserta didik di pendidikan kita. Jadi, sementara itu, etika dan moral berperan sebagai aturan dan kebiasaan sosial yang memperkuat pembentukan akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan kedua, serta bagaimana penerapannya ketiganya ini apabila harus melibatkan pihak di luar sekolah. Jadi,
Untuk dalam penerapannya ini, penanaman nilai-nilai tersebut tidak bisa hanya dilakukan di sekolah, tetapi harus melibatkan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi, ketiganya ini berkolaborasi. Di sekolah, guru menjadi teladan dan pembimbing. Di rumah, orang tua berperan sebagai pendidik utama dalam pembiasaan sikap. Sedangkan di masyarakat, lingkungan sosial ini turut mendukung dengan menciptakan budaya yang baik dan saling menghargai. Jadi dengan kolaborasi ini, pendidikan karakter ini dapat tercapai secara lebih maksimal dan berkelanjutan. Sekian jawaban dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Ragili atas jawabannya terhadap pertanyaan dari Pak Edi Purwoto. Bagaimana Pak Edi, mohon maaf, Pak Edi Purwoto, apakah ada tanggapan? Ya, siap. Sudah sangat jelas Pak Andre. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya, dan alhamdulillah dari 9 pertanyaan ini telah kami jawab semua ya Bapak Ibu sekalian, dan luar kami biasa. mohon maaf jika dalam pelaksanaan presentasi ini kami terdapat melontarkan perkataan yang tidak enak didengar, atau dalam diskusi ini masih terbilang kaku dan lain sebagainya macamnya. Dan harapannya dari diskusi ini kita menjadi berwawasan luas dan membuka pikiran yang lebih luas, bahwasanya akhlak, etika, dan moral itu adalah landasan utama dalam pendidikan. Terlepas dari kognitif peserta didik, akhlak, etika, dan moral ataupun karakter peserta didik yang menjadi utama, seperti yang sudah dipertanyakan oleh Pak Hidir tadi ya, bahwasanya teknologi itu berkembang sangat cepat Bapak Ibu sekalian, dan kita perlu defend atau pertahanan untuk menghindari kecerobohan yang bisa kita lakukan atau anak-anak kita lakukan dalam penggunaan teknologi yang tidak baik ini, dengan mengiringinya melalui akhlak, moral, dan etika atau pendidikan karakter yang kita tanamkan kepada anak-anak sejak dini. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak, dan sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan selama menyampaikan diskusi kami. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyaji. Sedikit dari saya teman-teman. Masih dengar suara saya? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Sebagai penutup 1-2 menit, luar biasa sinergi dan bangun jaringan, bukan hanya siswanya, bukan hanya gurunya, bukan hanya masyarakatnya, bukan hanya lingkungannya, tetapi ada satu lagi komponen yang harus sangat kita perhatikan sekarang ini, sosial media ya. Jadi harus kita kontrol, harus kita sama-sama ingatkan, harus sama-sama kita arahkan gitu ya, dan syukur kita bisa mengisi itu supaya dengan hal-hal yang positif yang baik, karena itu sangat mempengaruhi etika, moral, dan akhlak. Saya kira sukses untuk kelompok penyaji. Insya Allah kita lanjutkan minggu besok. Kita tutup dan akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.